3 butir telur, 3/4 gelas gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental berjejak selama kurang lebih 7 menit. Tentunya juga dikembalikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Gelas saya memakai gelas Bim Bim isi 200 ml. 2 gelas tepung terigu saya masukkan bertahap agar mudah tercampur rata dengan adonannya. Sebaiknya dimasukkannya dengan cara diayak. Tepung saya masukkan 1 gelas. Campur tepung dengan adonannya dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja. Mixer lagi sampai tepung tercampur rata dengan adonan. Jadi fungsi mixernya hanya untuk mencampur saja. Setengah gelas susu cair saya memakai 1 saset SKM yang saya tambahkan dengan air. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah asal tercampur rata saja. ...50 gram margarin yang sudah saya cairkan dengan 50 ml minyak goreng. Jadi totalnya setengah gelas ya. Campur dengan cara diaduk balik sampai semua cairannya tercampur rata. Aduk balik adonannya sampai semua cairannya benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Loyang saya memakai diameter 20 cm, tinggi 8. Sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, margarin dengan takaran 1:1. Ratakan adonan dengan cara diputar-putar menggunakan tusuk sate. Ini sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Panci serbaguna ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit. Beri tatakan tahan panas. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang adonan selama kurang lebih 40 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci dan juga karakter oven masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat cantik, mengembang menu ya, penuh loyang. Bagian atasnya juga sudah kering dan bolunya juga sudah menjauh dari loyangnya. Itu tandanya sudah benar-benar matang. Goyang perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya. Karena mengoles loyangnya kurang rata, jadi kulitnya ada yang terlepas tapi tidak apa-apa. Masya Allah, pori-pori bolunya sudah terlihat sangat halus ya. Itu tandanya bolunya itu sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar sangat lembut ya. Tiga butir telur, setengah gelas belimbing gula pasir. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanila cair,
Bisa juga diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. 1/4 sendok teh baking powder. Aduk rata baking powder dengan adonannya menggunakan speed yang paling rendah sebentar saja. 1 gelas belimbing tepung terigu, saya pakai tepung terigu berprotein sedang. Masukkan bertahap, saya masukkan 2 kali ya. Aduk tepung dengan adonannya menggunakan speed yang paling rendah sampai tercampur rata saja. Tepung sebelumnya tadi sudah saya aduk terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil. 1/4 gelas belimbing minyak goreng, bisa juga diganti dengan margarin cair. Masukkan semua minyaknya, kemudian mixer sampai semua bahan tercampur rata saja. Gunakan speed yang paling rendah. Untuk memixernya jangan terlalu lama-lama ya, agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. Saya tambahkan sedikit pewarna kuning tua, jika tidak suka boleh tidak pakai. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Loyang saya pakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Adonan putih sebelum saya masukkan dalam loyang tadi sudah saya ambil sedikit, saya bagi 2. 1 bagian saya kasih pasta coklat dan 1 bagian lagi saya tambahkan pewarna merah rose. Dengan bantuan tusuk sate, ratakan adonan dengan cara diputar-putar seperti dalam video. Ini sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang telah diberi pewarna tadi. Untuk motif tentunya bisa dikreasikan dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonan bolunya. Panci serbaguna ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian panggang selama kurang lebih 35 menit. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Untuk lamanya pemanggangan tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya mengembang, menul-menul dan montok. Motifnya juga sudah terlihat cantik. Bagian atasnya juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Goyang-goyangkan perlahan bolunya, kemudian keluarkan dari loyangnya. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mulus dan juga warnanya cantik, matang merata.
Masya Allah, terlihat pori-porinya sudah sangat halus. Saat dipegang, bolunya juga sudah terasa sangat lembut dan kempus-kempus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya enak, lembut dan juga tidak. Dalam wadah masukkan 3 butir telur, selalu 130 gram gula pasir setara dengan 8,5 sendok makan. Per sendoknya setara dengan 15 gram. 1/4 sendok teh vanili cair bisa diganti dengan vanili bubuk. Setengah sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan sedikit pewarna kuning tua. Jika tidak suka boleh tidak pakai. 150 gram tepung terigu setara dengan 15 sendok makan cembung. Jadi takarannya jangan terlalu datar dan jangan juga terlalu menggunung. Tepung sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu ya. Masukkan tepung bertahap ke dalam adonan bergantian dengan 75 ml minyak goreng. Mixer dengan kecepatan rendah sampai minyak dan tepungnya tercampur rata saja dengan adonan. Tepung saya memakai protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Setelah tepung dan minyak gorengnya dimasukkan ke dalam adonan, mixer sampai tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Tambahkan meses pelangi, boleh tidak pakai ya ini. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk mencampur meses dan memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya lembut. Loyang saya memakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin dicampur rata lalu dibuat olesan. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan ovennya. Tapi ini saya nanti memakai panci serbaguna ya. Panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dengan tusuk sate atau lidi, putar-putar adonan untuk meratakan adonannya. Beri topping dengan meses pelangi. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring. Masukkan adonannya lalu panggang selama kurang lebih 30 menit atau tentunya disesuaikan juga dengan karakter panci atau oven masing-masing karena tiap panci dan oven karakternya tentunya berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar menul-menul dan juga tidak gosong. Warnanya juga sangat cantik. Atasnya juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Keluarkan bolu dari loyang. Masya Allah, hasilnya benar-benar mulus dan tidak gosong.
Setelah benar-benar dingin, kita kemas ya jika untuk ide jualan. Ini saya memakai wadah ukuran 20. Untuk wadah tentunya disesuaikan saja dengan selera. Untuk wadahnya ya, semisal mika atau kardus seperti ini. Saat mengemas, pastikan benar-benar sudah dingin ya, agar nanti bolunya awet dan tidak mudah berjamur. Bisa juga sebelum dimasukkan ke dalam kardus, kita kemas dalam plastik ya, agar nanti tidak mudah kering. Jadi bolunya awet lembab. Untuk bolu jenis ini bisa tahan kurang lebih 5 hari di suhu ruang dalam wadah kedap udara. Untuk harga tentunya disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar di daerah masing-masing karena tiap daerah tentunya harga pasti berbeda-beda. Agar tidak penasaran bagian dalam bolunya gimana, kita potong-potong. Hasil bolunya benar-benar cantik ya, warnanya matangnya merata dan juga benar-benar kering. Masya Allah, hasilnya benar-benar gembus-gembus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya lembut meskipun hanya memakai minyak goreng dan juga tidak